Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kajian saya pada jurnal pengembangan lembar kerja siswa untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi teorema Pitagoras. Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam mengembangkan manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang maupun menjadi cerminan kemajuan dari suatu bangsa. Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka guru sebagai pendidik memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam membekali peserta didik dengan kemampuan-kemampuan yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu aspek ranah kognitif yang mencakup kemampuan siswa dalam menguasai sesuatu untuk menangkap makna dan arti dari materi yang dipelajari. Pemecahan masalah matematis merupakan landasan penting dalam menyelesaikan persoalan matematika maupun persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam pendidikan, karena selain dapat mengembangkan penalaran logis, rasional, dan kritis, serta memberikan keterampilan untuk mampu menggunakan matematika dan penalaran dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hafiziani, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kegiatan memahami pemecahan masalah serta memilih strategi yang akan digunakan dengan benar dan tepat serta mampu menafsirkan solusinya. Penempatan kegiatan pemecahan masalah merupakan proses pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah ini menjadi tujuan umum pembelajaran matematika. Namun kenyataannya di lapangan masih sangat minim bahan ajar yang mampu melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah siswa sangat diperlukan. Salah satu pengembangan bahan ajar yang dimaksud adalah pengembangan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah materi ajar yang dikemas secara integrasi sehingga memungkinkan siswa mempelajari materi tersebut secara mandiri. Adapun materi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melatih kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan dengan beberapa jawaban secara mandiri. Salah satunya adalah materi Pitagoras. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu disusun dan dikembangkan lembar kerja siswa untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP pada materi Pitagoras. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan lembar kerja siswa matematika yang valid dan praktis untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk memvalidasi dan menguji keefektifan produk. Dengan model pengembangan Tian Gajrajan atau biasa disebut 4D, yang dimodifikasi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendefinisian dilakukan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan materi serta mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan. Pada tahap pendefinisian dilakukan beberapa langkah yang dimulai dari analisis awal akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan. Dilakukan pemilihan format dan desain awal LKS. Tahap ini bertujuan untuk merancang prototipe awal LKS. Selanjutnya dilakukan tahap pengembangan untuk menghasilkan draft perangkat pembelajaran atau LKS yang sudah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan uji coba kepada siswa. Yang ketiga, tahap pengembangan dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kevalidan LKS yang sudah dikembangkan dan juga untuk memperoleh masukan langsung berupa respon atau komentar siswa. Pada tahap ini dilakukan 2 langkah, yaitu validasi ahli dan uji coba. Uji coba LKS. Pada tahap validasi ahli ini dilakukan oleh 3 validator, yaitu 2 dosen dan 1 guru, untuk memvalidasi kelayakan LKS yang dikembangkan. Validator memvalidasi LKS berdasarkan validitas muka dan isi. Saran dari validator dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan digunakan untuk merevisi LKS yang dikembangkan sampai diperoleh LKS yang valid, yaitu apabila semua validator sepakat menyatakan LKS tersebut layak diuji cobakan dan sudah semestinya. Selanjutnya, pada uji coba LKS dilakukan terhadap siswa kelas 8 SMP Negeri 41
Bengkulu Utara untuk memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, dan komentar siswa terhadap LKS. Komentar siswa tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan LKS dengan menganalisis angket respon siswa menggunakan skala bertingkat. Hasil dan diskusi berdasarkan prosedur pengembangan ada beberapa tahap yang dilakukan. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian pengembangan LKS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian terdiri dari analisis awal dan akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan. Yang pertama, pemilihan format. Dalam mengembangkan LKS ini, peneliti mengacu pada struktur LKS secara umum yang meliputi judul, kata pengantar, petunjuk penggunaan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain awal. Yang dilakukan pada tahap ini adalah penulisan draft awal atau LKS awal. Perancangan LKS dan mengacu pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada tahap ini menghasilkan LKS prototype 1. Yang ketiga, tahap pengembangan. Yang pertama, validasi ahli. Proses validasi dilakukan oleh validator, di mana saran-saran atau komentar dari validator pada prototipe 1 akan menjadi bahan untuk merevisi LKS hingga mendapatkan prototipe 2, dan seterusnya sampai prototipe yang valid. Selanjutnya, para ahli memvalidasi rancangan awal LKS menggunakan data validasi. Data validasi LKS berupa lembar pertimbangan dan saran atau komentar pada LKS yang terdiri dari aspek validasi bahasa, muka, dan isi. Adapun hasil validasi dari para ahli pada uji LKS prototipe 1 masih ada bagian LKS yang belum valid, sehingga dilakukan revisi berdasarkan masukan para ahli berikut. Berikut saran komentar validator terhadap LKS prototipe 1. Di sini kita dapat melihat gambar dan komentar untuk validasi terhadap LKS prototipe 1. Berdasarkan gambar di samping, validator 1 mengatakan untuk menambahkan garis siku agar besar sudut dapat diketahui secara langsung. Di gambar yang kedua, validator 1 mengatakan untuk memperbaiki dan memperhatikan tentang penulisan yang benar seperti PR menjadi QR. Yang gambar ketiga, validator 1 mengatakan untuk memberikan garis tengah dari titik R ke S dan menggantikan kata samping menjadi kata bawah karena gambar di bawah bukan di samping. Yang berikutnya, validator 2 mengatakan untuk memperhatikan penulisan pada LKS di bagian petunjuk penggunaan harus rata kanan kiri. Validator 2 mengatakan untuk mengganti indikator dengan indikator pemecahan masalah. Yang gambar ketiga, validator 2 mengatakan untuk mengganti gambar dengan gambar yang memiliki bentuk segitiga yang baik dan menjelaskan deskripsi mengenai gambar. Yang gambar keempat, validator 3 mengatakan untuk menambahkan soal-soal karena soal yang ada hanya sedikit dan kurang bervariasi. Selanjutnya, saran dan komentar tersebut dijadikan bahan untuk merevisi prototipe 1. Hasil prototipe 1 tersebut menghasilkan prototipe 2. Berikut contoh revisi yang telah dilakukan terhadap prototipe 1. Di tabel 2 adalah contoh revisi yang ada. Di gambar 1, saran dan validator 2 sudah diperbaiki dengan menambahkan garis siku pada sudut siku-siku. Yang gambar kedua, saran telah diperbaiki seperti menggantikan penulisan PR menjadi QR. Dan yang ketiga, saran dari validator 2 telah diperbaiki, yaitu merapikan tulisan rata kanan kiri dan selanjutnya seperti yang ada di gambar yang ada di sini. Dan selanjutnya, LKS prototipe 2 divalidasi lagi oleh para validator, dan menurut para validator LKS sudah dinyatakan baik dan valid. Karena pada LKS tidak ada lagi bagian yang harus direvisi lagi sehingga LKS bisa diuji cobakan. Yang kedua, uji coba produk. Terdapat satu uji coba yang dilakukan, yaitu uji coba terbatas untuk menentukan apakah LKS ini praktis. Uji ini dilakukan terhadap 10 orang siswa. Dari uji coba terbatas ini didapatkan data tentang respon siswa terhadap LKS. Berdasarkan angket yang diberikan, rata-rata siswa memberikan respon yang baik. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan terbuka, siswa menyatakan bahwa LKS tersebut mudah untuk dipahami. Analisis kepraktisan nilai berdasarkan respon siswa terhadap LKS yang dikembangkan. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data kepraktisan siswa tersebut. Di tabel yang ketiga kita bisa lihat aspek yang dinilai, yaitu tulisan pada LKS yang dapat dibaca dengan mudah, skornya dari 1 sampai 5. Ini aspek yang dinilai.
Untuk memperoleh data kepraktisan dari siswa, peneliti menggunakan tabel ini untuk dinilai aspek yang dinilai. Yang pertama, tulisan pada LKS dapat dibaca dengan mudah. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam LKS sudah sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Ketiga, kegiatan pada LKS dilakukan secara runtut dalam melatih keterampilan siswa. Yang keempat, penggunaan gambar dan ilustrasi dalam LKS menunjukkan makna dari masalah kontekstual yang disajikan. Yang kelima, penggunaan LKS dapat memotivasi dalam belajar. Analisis data ini menggunakan skala bertingkat, yaitu pemberian skor 1-5 terhadap pernyataan. Pada tabel keempat adalah skala penilaian angket respon siswa. Pilihan jawaban yang sangat baik, skornya 5, baik skornya 4, cukup baik skor 3, kurang baik skor 2, dan tidak baik skornya 1. Setelah dilakukan penskoran, selanjutnya menghitung rata-rata skor untuk masing-masing aspek yang diamati menggunakan rumus sebagai berikut. Tingkat praktikalitas sama dengan skor diperoleh per skor tertinggi dikali dengan 100%. Kemudian menginterpretasikan data berdasarkan tabel berikut. Interpretasi dan praktikalitas LKS, intervalnya 90% sampai 100%, kriteria sangat praktis, 70% sampai 89% praktis, 50% sampai 69% cukup praktis, 30% sampai 49% kurang praktis, dan 20% sampai 29% tidak praktis. Mengkonversikan rata-rata skor yang diperoleh menjadi nilai kuantitatif sesuai kriteria, klasifikasi rata-rata tiap skor, tiap aspek menjadi data kualitatif sesuai tabel 5. Berdasarkan data hasil angket respon siswa yang telah dianalisis menggunakan skala bertingkat, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,88. Berdasarkan kriteria kepraktisan pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa nilai kepraktisan penggunaan LKS tergolong praktis, yakni berada pada skor 77,6%. Peneliti menemukan adanya bibit-bibit efektif dalam LKS. Ini tampak dari hasil validasi dan hasil uji coba produk secara terbatas seperti yang telah dipaparkan. Secara garis besar, kevalidan LKS dilihat dari validitas muka dan validitas isi serta titik temu antara ketiga validator. Sedangkan kepraktisan LKS secara garis besar adalah LKS yang mengandung pemecahan masalah matematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa, baik siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji coba ini mendapatkan respon yang baik dan positif mengenai LKS. Selain itu, siswa juga mengatakan LKS tersebut menarik sehingga memotivasi dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Oleh karena itu, LKS tidak mengalami revisi sehingga menghasilkan LKS untuk memvalidasi siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan LKS matematika yang valid dan praktis untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Untuk valid dilakukan proses validasi LKS kepada ahli pada tahap pengembangan yang dilakukan oleh 3 validator secara terus-menerus sampai mendapatkan LKS yang valid. Validasi yang dimaksud adalah validasi muka dan isi. Selanjutnya dilakukan uji coba LKS untuk memperoleh masukan langsung berupa respon dan komentar siswa. Angket respon siswa ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan LKS. Karena siswa mampu memahami LKS, maka terdapat indikasi bahwa adanya bibit-bibit efektif dalam LKS. Demikian hasil presentasi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Kepada teman Pedro, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi dalam presentasi saudara, dalam hasil dan diskusi tadi, ada tahap pendefinisian atau define tadi. Nah, dalam tahap pendefinisian tadi, terdapat 5 analisis, yaitu analisis awal akhir, analisis siswa, analisis konsep, dan analisis tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. Nah, yang menjadi ketertarikan saya di sini adalah analisis awal dan akhir. Bisakah saudara menjelaskan pengertian dari analisis awal dan akhir? Karena saya belum mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Analisis awal dan akhir. Pada tahap ini diperoleh bahwa bahan ajar yang digunakan di sekolah adalah buku teks pelajaran, yaitu buku paket matematika. Selain itu masih
terbatasnya LKS yang memfasilitas kemampuan penalaran matematisnya. LKS yang ada selama ini kebanyakan hanya sebatas kegiatan yang diambil dari buku paket yang ada dan terkadang hanya berupa rangkuman materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh guru. Kurikulum yang dipakai pada sekolah tersebut adalah K13 dan dalam K13 salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya materi yang diambil adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Jadi di sini analisis awal dan akhir diambil ke buku teks yang ada di sekolah. Setelah itu dilihat karena masih adanya keterbatasan yang ada, jadi peneliti mengembangkan LKS ini. Sekian dan terima kasih, mungkin bisa dimengerti. Siap, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, Saudara Fenty, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai apakah pengerjaan lomba kerja siswa dapat digunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap siswa. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Dalam LKS yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan metode SQ3R memuat apa-apa saja atau instruksi yang harus dilakukan oleh siswa. Dilengkapi juga dengan isi materi dan evaluasi pembelajaran ini, membuat LKS bisa dijadikan bahan ajar, sumber belajar, hingga untuk evaluasi pembelajaran. Demikian jawaban saya, apakah bisa diterima? Siap, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Soalnya ada